Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Jakarta Bogor kilometer 50 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah mobil patroli polisi menabrak pengendara motor dan warga sekitar. Akibat kejadian ini 5 orang mengalami luka berat dan ringan. Menurut saksi, kejadian ini bermula saat sebuah sedan mobil patroli polisi melintas dari arah Bogor menuju Cibinong. Diduga petugas kepolisian yang mengemudikan mobil patroli hilang kendali hingga mobil patroli menabrak pembatas jalan dan 2 unit kendaraan roda 2 serta 2 orang murid sekolah yang hendak menyeberang jalan. Kurang paham sih, saya lihat tadi langsung dari kiri langsung nabrakin motor aja gitu. Mobil apa tuh? Mobil polisi. Mobil polisinya. Berapa orang bang kira-kira bang yang kena tabrak motor? 3 motoran sama 3 motor. Security 1. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian setempat. Kawasan Jalan Lodan Raya Ancol, Jakarta Utara berubah menjadi arena tawuran antara 2 kelompok remaja. Kedua kubu saling serang dengan kayu, besi, hingga senjata tajam. Ironisnya, tawuran juga diikuti anak-anak di bawah umur. Tawuran tak berlangsung lama setelah salah satu kelompok mundur dan kabur. Tawuran ini sempat membuat pengguna jalan ketakutan dan resah. Dia bawa barang gitu. Ada sajamnya juga tadi bang? Kayaknya ada anak sononya loh. Anak yang dari arah barat, itu barat. Itu anak kecil, Mang. Ya nanggung sih, anak nanggung, bukan anak kecil juga. Oh, ada remaja juga ya? Ada. Ngeri nggak sih, Mang? Gitu, Mang. Kalau dibilang mah ngeri. Berbahaya buat yang pakai yang jalan. Warga berharap tawuran yang kerap berulang di tempat ini bisa ditangani pihak berwajib sehingga tak terus meresahkan warga. Tergoda cinta seorang pria yang mengaku sebagai intel wanita berstatus janda kehilangan harta bendanya hingga mencapai 90 juta rupiah. Pria yang dipacarinya meminta sejumlah uang untuk biaya proyek, namun setelah uang ditransfer, sang pria pun menghilang. Ya, pemirsa, selain kasus penipuan selama 1 jam ke depan, Realita juga menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, kurang dari 24 jam, 3 orang pelaku pengeroyokan brutal terhadap pengunjung kafe kawasan Padalarang, Bandung Barat diringkus polisi. Terungkap motif pelaku dipicu dendam akibat unggahan status di media sosial. Kurang dari 24 jam, jajaran Polres Cimahi berhasil meringkus 3 pelaku pengeroyokan pengunjung kafe di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Ketiga pelaku diringkus di rumah masing-masing. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menganiaya pengunjung dipicu dendam lama dan rasa tidak suka atas unggahan status korban di media sosial. Timnya instruksi kepada Kapolsek dan beserta Kasat Serse langsung bergerak cepat untuk melakukan pengungkapan. Dan akhirnya pada malamnya kasusnya bisa terungkap, para tersangka bisa diamankan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 7 tahun penjara. Sebelumnya, aksi penyerangan sejumlah pemuda terhadap pengunjung sebuah kafe di kawasan Padalarang, Bandung Barat terekam kamera pengawas. Tanpa sebab yang jelas, salah satu pelaku memukuli sejumlah pengunjung, termasuk yang berusaha memisahkan. Dua orang pria terlibat cekcok dan adu senjata tajam di Jalan Raya Raden Saleh, wilayah Karangtengah, Kota Tangerang. Aksi keduanya viral di media sosial dan akhirnya kepolisian Polsek Ciledug turun tangan. Beginilah aksi cekcok adu mulut 2 pria di Jalan Raden Saleh, Karangtengah, Kota Tangerang yang viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir, keduanya pun saling membawa senjata tajam saat percekcokan terjadi. Warga sekitar lokasi kejadian tentu menjadi takut. Pertengkaran ini karena masalah salah paham.
Beruntung saat kejadian tidak memakan korban jiwa karena berhasil dilerai warga setempat. Iya. Untuk yang videoin pun juga bukan dari pihak keluarga kita juga, bukan dari pihak kita, mungkin ada orang lain. Soal itu kejadian pun persis dari video yang viral pun juga ada terjadi baku hantam tapi dengan dorongan sajam gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Itu Ya, orang mana dari, sih, orang mana sih? Kalau orangnya saya nggak tahu, soalnya saya nggak kenal ya. Bukan warga sini juga kemungkinan, bahasanya pun juga saya nggak tahu. Tim kepolisian juga membenarkan atas peristiwa perkelahian dua pria ini. Untuk motifnya masih dalam proses penyelidikan. Ketika kita datang ke lokasi, kejadian sudah tidak ada dan situasi sudah kondusif. Ada laporan Sampai saat ini kita belum terima laporan dan kami akan tetap melakukan pendalaman terhadap kasus yang dimaksud. Warga berharap pihak kepolisian Polsek Ciledug memberi tindakan tegas bagi warga yang membuat aksi onar. Hendak berkencan dengan teman wanitanya, seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat justru menjadi korban perampokan di Bukit Hambalang, Citerep. Korban ditemukan terluka di tepi jurang dan semua barang berharganya juga hilang. Warga di sekitar Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengevakuasi seorang pria yang tak sadarkan diri, penuh luka di tepi jurang. Awalnya korban dikira sudah tewas. Namun saat dievakuasi dari tepi jurang, korban masih bernafas. Dalam kondisi lemah, korban mengaku dirinya dirampok saat hendak mengunjungi teman wanitanya menggunakan ojek. Namun di lokasi, ojek yang ditumpanginya berhenti dan langsung merampoknya. Meski sempat melawan, ia tetap kalah karena dianiaya dan dibuang ke jurang. Karena kondisinya belum pulih, korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Citerep. Kaget gitu ngedengarnya juga gitu kan, kayaknya itu orang tahu dirampok, tahu di apalah nggak tahu gitu kan permasalahannya atau apa gitu kan. Sedangkan di sananya juga kan nggak ada KTP, nggak ada apa gitu kan. Luka di bagian muka, memar, kemudian lecet di bagian lutut dan di bagian tangan. Barang-barang yang hilang apa aja? Barang yang hilang dia nyatakan HP, handphone Vivo Grand 8 warna hitam dan dompet. Sementara dompet dia nyampaikan ada KTP. Sementara untuk isinya uang belum ingat dia nyampaikan. Lokasi korban dirampok dan dianiaya memang merupakan jalanan sepi yang jarang dilalui orang. Dan pada malam hari tidak ada penerangan hingga rawan aksi kejahatan. Ya pemirsa, modus menjadikan wanita sebagai umpan begal juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku wanita bertugas mencari calon korban, sementara teman prianya melakukan pengadangan serta perampasan kendaraan korban. S alias Bagol, warga desa Manunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara ini ditangkap Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pria 31 tahun ini dilaporkan korbannya atas kasus pembegalan sepeda motor di Jalan Marelan, Pasar 10. Selain menangkap Bagol, polisi juga menangkap dua penadah barang curian beserta 2 unit sepeda motor yang satu diantaranya motor korban. Bagol dan komplotannya menggunakan wanita untuk menjebak korban-korbannya. Dua pelaku wanita berpura-pura mencari tumpangan dan meminta diantarkan ke suatu tempat oleh korban. Namun di tengah jalan, pelaku lain yang membututi menghadang motor korban dan merampasnya. Korban yang berusaha mempertahankan kendaraannya dianiaya para pelaku hingga babak belur. Pelaku kemudian membawa kabur motor korban dan menjualnya kepada penadah seharga 2,7 juta rupiah. Menggunakan modus perempuan sebagai umpan. Jadi dari kejadian ini kami berhasil menangkap 3 orang pelaku, di mana 1 orang pelaku berperan langsung sebagai eksekutor melakukan 365, kemudian kami kembangkan 2 orang sebagai penadah. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara 6 temannya diburu polisi. Sementara itu pemirsa, modus pencurian dengan kekerasan melalui aplikasi kencan dilakukan komplotan pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan
Para pelaku memancing korban dengan akun wanita fiktif. Saat bertemu, pelaku mencoba merampas barang berharga korban sambil mengancam dengan panah ketapel. Kamera CCTV di Jalan Inspeksi Kanal Borong, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, merekam detik-detik dua pelaku pencurian membusur korbannya menggunakan ketapel panah. Korban berhasil kabur dan mempertahankan harta bendanya meski pinggangnya terkena anak panah. Tidak berselang lama, polisi menangkap 4 dari 6 pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut. Keempatnya merupakan pemantau situasi di lokasi kejadian, sementara 2 temannya yang buron bertindak sebagai eksekutor. Para pelaku memancing korbannya lewat aplikasi kencan dengan menggunakan akun wanita fiktif. Korban yang terperdaya kemudian diajak bertemu di lokasi yang ditentukan pelaku. Para pelaku kemudian beraksi sesuai perannya masing-masing dengan membawa 2 ekor anjing. Hasil CCTV ini ada 2 ekor anjing yang selalu berkeliaran di TKP, dan pada saat itu juga anjing ini turut memburu korban sehingga kami mencari pemilik anjing ini. Ternyata betul bahwa pemilik anjing inilah yang melakukan pembusuran. Polisi menyita 4 anak panah, termasuk 1 diantaranya yang mengenai tubuh korban. Para pelaku dijerat pasal 365 dan 351 tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Seorang pemuda nyaris dirampok saat bertemu dengan wanita kenalannya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saat diajak kencan di kuburan sepi, korban tak sadar dijebak wanita anggota komplotan perampok yang sudah menunggunya dengan senjata tajam. Pasangan kekasih ini tidak berdaya usai ditangkap warga karena percobaan perampokan seorang pemuda di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan keduanya ditemukan senjata tajam yang rencananya akan digunakan saat beraksi. Awalnya korban bertemu dengan pelaku wanita yang baru dikenalnya di media sosial. Korban tidak menyadari saat diajak berkencan di pemakaman yang sepi, ternyata dirinya akan dijebak oleh pelaku pria dan rekannya yang sudah menunggu dengan membawa senjata tajam. Korban yang kabur akhirnya diselamatkan warga. Jadi saya jemput dia, saya dibawa ke makam. Jemput cewek? Iya. Jaga saya udah di makam. Nah ini kenal sama ceweknya dari mana? Enggak kenal. Terus bisa kenal di Facebook. Hah? Lo kenal di Facebook terus? Dia ngajak saya masih. Terus saya mau kan kayak jemput di sini. Belum ke makam, nanti saya dijak ke makam, tiba-tiba ada 2 dia. Diapain tadi? Ya. Kamu orang Pondokaren? Pondokaren Pak. Kamu jauh-jauh ngapain dia sampai sini? Maghrib-maghrib hujan-hujan. Baru kenal sama dia? Iya Bapak. Tuh. Terus apa yang diambil? Oh, bloknya belum ada. Belum ada. Saat akan dipindahkan ke mobil, 2 pelaku yakni Sadewa dan Aisyah sempat menjadi sasaran amukan warga yang kesal. Dengan menggunakan angkutan kota, kedua pelaku dan barang bukti 2 senjata tajam ditemukan di lokasi, kemudian dibawa ke Polsek Durensawit untuk proses hukum lebih lanjut. Perampokan gagal ini mengundang perhatian warga sekitar karena terjadi saat masih banyak warga yang beraktivitas di lokasi kejadian. Pemirsa, berhati-hatilah saat menerima tamu di rumah. Seorang pria mengaku petugas reparasi listrik menganiaya penghuni rumah hingga tewas. Pelaku bertindak sadis karena mencoba merampok korban. Beruntung pelaku langsung diringkus warga di TKP setelah korban berteriak meminta tolong. Warga Jalan Wijaya Kusuma, Jember, Jawa Timur panik mengejar sumber suara minta tolong di lingkungan tempat tinggal mereka. Ternyata tetangga pemilik rumah tengah berjuang mati-matian melawan seorang pria terduga perampok. Hafid Prasetya dilumpuhkan warga karena diduga bertindak sadis. Bahkan tetangga yang melumpuhkan pelaku terluka di leher akibat terkena sabetan senjata tajam. Setelah dilumpuhkan warga, pelaku warga Bedadung, Pakusari, Jember ini kemudian dibawa ke Mapolresta Jember untuk diperiksa lebih lanjut.
Aksi diduga perampokan sadis ini mengakibatkan pemilik rumah Sri Budi Asmara 78 tahun terluka. Bahkan anaknya Prita Hapsari 48 tahun tewas di kamar mandi akibat dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Rumah korban jadi sasaran perampokan karena hanya dihuni ibu dan anak setelah suami korban lama meninggal dunia. Atas kesigapan tetangga, kasus perampokan sadis ini pun berhasil digagalkan. Melumpuhkan pelaku waktu terbaring ke sana mengeluarkan senjata, pisau dapur yang benanya itu kena sayat sini, lumayan besar, lumayan panjang. Terus saya waktu kebetulan saya yang lepas pisau. Usai membawa pelaku dan menyelamatkan korban, polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara kasus dugaan perampokan sekaligus pembunuhan ini. Modus dan yang lain-lain akan kita sampaikan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan. Saya tidak akan berandai-andai, saya tidak akan menyampaikan di luar fakta yang nanti kita dapatkan dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang. Jenazah Prita Hapsari diotopsi, sementara polisi mendalami keterangan pelaku. Mengaku sebagai intel dengan pangkat Sersan Mayor, seorang pria di Tuban, Jawa Timur menipu janda kaya raya. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama Realita.